Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Saudara-saudara terkasih, pada pekan ini kita memasuki pekan doa sedunia atau pekan doa persatuan umat Kristen. Mungkin belum semua di antara kita mengetahuinya. Dalam kalender liturgi kita tertulis bahwa pekan doa sedunia atau pekan doa persatuan umat Kristen telah dimulai pada tanggal 18 Januari lalu hingga tanggal 25 Januari. Nah, saya ingin berkomentar tentang pekan doa sedunia ini. Sebenarnya usaha ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi ini sudah ada dan sudah diupayakan sejak lama. Jika saya membaca sejarahnya, upaya ini sebenarnya sudah mulai digodok dan diupayakan oleh kedua gereja pada masa-masa yang lampau. Tetapi memang belum semua di antara kita mengetahui hal itu. Jika saya membacanya juga bahwa niat ini timbul dari doa Yesus sendiri atau yang memotivasi pekan ini, yang memotivasi pekan doa sedunia ini adalah doa dan harapan Yesus sendiri, bahwa dia berdoa dan berharap agar kita menjadi satu. Karena ia dan Bapa juga adalah satu, maka hendaknya kita juga satu. Seperti pohon, Yesus adalah kepalanya. Seperti pohon, Yesus adalah batangnya dan kita adalah rantingnya. Pohon dapat berbuah karena batangnya. Ranting yang terlepas dari pohonnya pasti tidak berbuah. Karena apa? Karena makanan yang disalurkan kepada batang, kepada ranting dan daun dan buah berasal dari pohon. Maka jika ranting terlepas dari pohon, maka ia tidak hidup. Demikian juga kita. Kristus sebagai kepala dan kita umat Kristen adalah tubuhnya. Maka semoga kita juga bersatu seperti Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Nah, saudara-saudara terkasih, jika saya mengamati dan membaca dan saya melihat dari internet bahwa niat atau upaya ini berasal dari kedua gereja. Artinya niat ini timbul bukan hanya berasal dari gereja Katolik atau gereja Protestan, tetapi upaya ini berasal dari kedua gereja. Artinya apa? Dari kedua gereja ini sudah memiliki niat harapan untuk bersatu. Nah, saudara-saudara terkasih, melalui pekan doa sedunia ini kita berharap adanya kesatuan kita sebagai umat Kristen. Kita berharap melalui pekan doa sedunia ini tumbuh orang-orang yang berjuang untuk mempelopori persatuan. Kita juga berdoa agar pemimpin-pemimpin gereja kita mengupayakan persatuan juga. Karena apa? Mereka ini sangat berpengaruh. Jika pemimpinnya sudah mengupayakan persatuan itu, maka niscaya juga umatnya pastilah juga mengupayakan itu, persatuan kita. Nah, persatuan pekan doa persatuan sedunia ini juga menjadi momen bagi kita untuk mempererat persatuan kita, terlebih dalam situasi politik negara kita Indonesia saat ini. Kita tahu pada akhir-akhir ramai di media sosial adanya oknum-oknum atau pribadi-pribadi yang mulai menggoncang atau meretakkan persatuan kita sebagai negara Pancasila. Artinya ada orang-orang yang mulai menggoyang kesatuan kita saat ini. Maka melalui pekan doa persatuan doa sedunia ini, kita berharap adanya kesatuan di antara kita pengikut Kristus. Artinya kita berharap pada generasi-generasi muda kita ini tumbuh niat,
tumbuh motivasi sebagai pelopor-pelopor persatuan. Semoga dengan melihat kesatuan kita sebagai umat Kristen, masyarakat dan orang-orang yang di sekitar kita merasakan kesatuan, kedamaian, dan ketentraman. Semoga dengan melihat, dengan merasakan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, masyarakat sekitar kita sungguh merasakan kedamaian dan melihat kehadiran Yesus Kristus. Artinya, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat menjadi tanda kehadiran Kristus. Itulah sebenarnya yang mau diharapkan dari Pekan 2 Sedunia kini. Agar kita umat Kristen bersatu dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Semoga dengan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, semoga dengan kesatuan kita di tengah-tengah masyarakat, orang lain dapat merasakan kedamaian, ketentraman, dan juga dapat merasakan kehadiran Kristus. Namun upaya kesatuan ini tidak akan berhasil jika satu atau dua belah pihak tidak memiliki ketulusan hati. Pekan 2 Sedunia ini, harapan-harapan kita dua kita selama pekan ini tidak akan berarti apa-apa jika di setiap gereja timbul rasa cuek, tidak memiliki kerendahan hati, tidak memiliki ketulusan hati. Tidak ada gunanya kita berdoa dan berharap selama pekan ini jika setiap negara acuh tak acuh terhadap gereja yang lain. Misalnya, saya sebagai gereja Katolik, sebagai paroki di Pematang Raya, tapi saya cuek dengan gereja Protestan yang di dekat saya. Saya tidak mau ambil bagian, tidak mau pingin tahu, pokoknya saya cuek lah. Dan saya tidak peduli dengan segala kegiatan dan apa yang terjadi pada gereja mereka. Itu merupakan penghalang sesuatu yang menghalangi kesatuan itu. Maka percuma kita berdoa, berharap pada pekan ini tahun demi tahun berdoa. Tetapi jika tidak ada usaha dari kita, tidak ada ketulusan hati, tidak ada sikap kepedulian, hal itu pekan ini hanyalah menjadi suatu acara seremonial belaka, acara rutinitas belaka tanpa memiliki makna. Itulah akhirnya. Tetapi jika ada ketulusan hati, jika ada kerendahan hati dari setiap kita, mulai terlibat dengan gereja yang lain, mulai peduli dengan gereja yang lain, mulai ambil bagian dalam tindakan-tindakan bersama, maka kita berharap bahwa adanya kesatuan kita kelak. Artinya, kita tidak hanya berharap dan berdoa, tetapi kita juga membuat usaha yang baik. Maka semoga saudara-saudara terkasih pada pekan-pekan 2 Sedunia ini, tahun depannya lagi, kita berharap dengan doa-doa kita yang kita aturkan, kita menjadi satu. Agar kita sama seperti apa yang diharapkan Yesus, yakni agar kita adalah satu, karena Ia juga adalah satu. Ia satu dengan Bapanya. Karena Ia tidak terbagi, maka kita juga hendaknya tidak terbagi. Semoga saudara-saudara, harapan dan doa kita pada pekan ini sungguh bermanfaat dan menciptakan kesatuan di antara kita. Semoga kita juga menjadi insan-insan pelopor persatuan. Terlebih dalam situasi kita saat ini, semoga kehadiran kita, semoga kesatuan kita membawa damai dan sukacita bagi sesama dan masyarakat di sekitar kita. Semoga Pace Ebene.